Hai guys, kembali lagi ke channel Emi Puspung. Hari ini, siang ini aku lagi bawa Olive anjing pitbullku jalan-jalan. Sebenarnya sih aku tuh tadinya mau fitness, mau olahraga kan. Tapi pas aku coba keluar rumah, ternyata cuacanya tuh enak banget buat kita jalan-jalan. Jadi kayak berasa tuh aku bersyukur banget masih bisa nafas, masih bisa menghirup udara segar. Lalu aku pikir-pikir kan, daripada fitness mendingan aku bawa anjing pitbullku jalan-jalan. Jadi yang hari ini nemenin aku adalah anjing pitbullku yang betina bernama Olive. Jadi kalian bener-bener lihat deh, ini tuh masih siang banget, jamnya tuh masih jam 2 siang gitu lah ya. Tapi ini tuh cuacanya tuh segar banget, nggak panas sama sekali, dan anginnya tuh sepoi-sepoi. Udah gitu juga udaranya juga segar banget, dan seperti ini tuh jarang terjadi di Batam gitu. Jadi ya ini hal-hal yang jarang terjadi sehingga aku memutuskan untuk jalan kaki bersama anjing pitbullku. Jadi ya begitu ya guys, dilihat sendiri aja, ini enak banget. Sambil kita jalan, sambil anginnya datang, terus juga kita sambil bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kenikmatan untuk hidup. Lalu juga sambil jalan-jalan kita sambil bersyukur juga, oh kita masih ada anjing pitbull yang harus kita sayang, punya keluarga lengkap dan lain-lainnya yang sambil kita pikirkan di saat kita berjalan gitu. Jadi ya inilah keseharian aku. Jadi memang tadinya tuh mau fitness, mungkin fitnessnya akan kita ganti agak sorean atau malam setelah bawa anjing pitbullku jalan-jalan. Dan ini aku bawa Olive. Kenapa aku bawa Olive sendiri? Supaya aku tuh bisa fokus sambil jalan, sambil merenung, sambil berpikir tentang nikmat Tuhan gitu. Jadi memang aku bawa Olive aja sendiri, karena kalau aku bawa dua anjing, maksudnya anjing pitbullku yang satu lagi dogo aku bawa juga, itu pasti aku nggak akan bisa fokus untuk menikmati udara segar ini, karena pasti kan mereka berdua itu kalau digabung pasti maunya main, maunya lari, satu maunya ke kanan, satu maunya ke kiri, dan mereka tuh agak susah dikontrol kalau berdua. Jadi aku bawa sendiri-sendiri aja. Jadi aku bawa Olive aja yang lebih kalem, yang lebih bisa diajak untuk jalan pelan-pelan. Kalau dogo kan masih disuruh jalan kan masih yang kayak maunya cepet-cepet gitu kan, nggak bisa yang jalannya pelan-pelan. Jadi itulah guys, apa ya, itu sebentar ada yang lewat. Jadi itulah guys yang aku rasakan hari ini. Aku lagi happy banget. Jadi aku pikir kan siang-siang gini udara begini, ya udah jadi aku bawa Olive. Nah Olive itu sekarang itu lagi baru selesai makan juga tadi siang. Nanti sore atau agak malam baru kita kasih dog food sama susu. Dan dia ini tuh lagi, yang kemarin aku bilang ya, dia lagi bagus banget, badannya lagi gemuk. Dan dia juga setelah melahirkan anaknya kemarin itu dia tidak memiliki badannya kendor-kendor, dadanya juga nggak turun gitu kan, dan masih oke lah, masih seperti gadis lah, bukan seperti anjing yang sudah melahirkan. Karena biasanya anjing yang sudah melahirkan itu dia memiliki, anjing yang sudah melahirkan itu dia memiliki bentuk badan yang berbeda, terlihat lah, misalnya dia agak kendor, ada agak-agak susah jalan dan lain-lain. Sama seperti manusia yang sudah melahirkan itu pasti akan terlihat berbeda. Tapi kalau seandainya anjing ini setelah melahirkan dan dia masih segar, itu artinya dia mendapatkan perawatan yang luar biasa bagus gitu. Jadi ini kita jalan-jalan, kita bawa anjingnya. Enaknya kemana ya? Selain jalan-jalan tuh kayaknya enak gitu kan. Anak-anakku juga main sepeda gitu. Jadi aku pikir kan mereka kan lagi ujian, dan aku bilang ya udah main sepeda dulu, refreshing. Mumpung udara di sini tuh lagi bagus banget. Karena di Batam tuh beneran jarang banget guys udara seperti ini. Oke, kita sambil jalan-jalan aja ya. Sambil jalan-jalan, sambil kita ngobrol tentang hidup sehat lah gitu. Jadi bukan cuma manusia aja ya. Kalau aku pribadi kan aku sudah punya anak 2. Tapi aku sangat-sangat menjaga sekali badanku supaya jangan sampai aku kelihatan kendor gitu kan. Jadi ya aku jaga dengan minum vitamin, suplemen pembakar lemak, dan lain-lainnya gitu. Jadi sama halnya dengan anjing pitbullku juga setelah melahirkan tuh pasti aku kasih vitamin-vitamin yang sama gitu kan. Cuma bedanya dia tidak ada pembakar lemak, karena tidak berpengaruh ya dia mau kurus mau gendut. Malah kalau bisa anjing kita digendutin supaya seger gitu badannya kan. Jadi aku berikan dia vitamin minyak ikan, vitamin D semua dan lain-lainnya untuk tumbuh bulu yang bagus, lebat. Sama halnya seperti itu. Kayak manusia juga kan kalau habis melahirkan 4 bulan setelah melahirkan kan dia rambutnya botak.
Nah aku juga kemarin setelah melahirkan anakku dua-duanya juga sama, aku juga ada perawatan rambut supaya rambutku tuh tetap tebal, nggak tipis dan tidak botak, karena itu menyangkut hormon ya guys ya biasanya. Jadi memang harus sangat-sangat diperhatikan. Selain itu juga kita bukan cuma modal cantik, kurus dan lain-lainnya ya, tapi kalau menurut aku ya olahraga itu lebih ke kita tuh untuk menjaga kesehatan ya guys ya. Jadi olahraga tuh nggak ada istilah olahraga tuh bikin kita kurus gitu, terus bikin kita pasti 100% kurus, makan banyak nggak apa-apa, yang penting kurus. Enggak sih guys, sebenarnya nggak begitu. Jadi olahraga itu lebih ke hidup sehat, terus bikin kita juga jadi awet muda, terus juga bikin kita juga jadi lebih seger ngapa-ngapain, terus jadi aktif badannya dan nggak seperti ibu-ibu yang loyo, yang lemas, yang kayak orang jarang olahraga, jarang gerak gitu. Jadi memang itu bagus banget ya olahraga. Nah anjing juga sama, dia setiap hari harus jalan supaya dia sampai mana ya? Tadi kameramennya jatuh, sorry. Sampai mana ya? Oh ya, anjing itu harus banyak jalan supaya dia juga sehat ya, lebih ke bugar dan aktif. Jadi itu mempengaruhi umurnya si anjing ini. Kalau dia banyak jalan, banyak gerak, itu pasti umurnya menjadi lebih panjang gitu, sama kayak manusia ya. Oh ya guys, ngomong-ngomong ya guys ya, sebenarnya ya kita bersyukur banget ya. Kita tuh punya ketenangan hidup, bukan dilihat dari kemewahan gitu kan. Jadi ini tuh aku lagi jalan-jalan di sekitar perumahan yang klasternya satu lantai aja. Jadi di sini semuanya, kalau kalian perhatikan di sini satu lantai aja. Jadi aku lagi lewatin perumahan yang klaster satu lantai, tapi kalian perhatikan sendiri semuanya di sini nggak ada yang berisik, nggak ada yang ribut, nggak ada yang gaduh, dan nggak ada yang gimana ya, yang kayak kalau di Chinese tuh bilangnya cesu, tapi apa ngomongnya ya, pokoknya di sini tuh kayak tenang banget gitu. Dan ini membuktikan ya, ketenangan, kebahagiaan itu bukan dilihat dari rumah mewah yang kita miliki gitu, terus kekayaan yang kita miliki gitu, tapi even rumah kita cuma satu lantai aja, kita bisa memiliki kebahagiaan yang orang lain nggak akan pernah tahu apa yang kita dapatkan gitu, kebahagiaannya itu. Dari tadi sepanjang jalan lewat di perumahan di sini itu kelihatannya kayaknya orangnya damai-damai, tenang-tenang. Karena aku orang psikologi, jadi kayak aku bisa lihat gitu kan, misalnya rumah ini tuh karakternya pasti penghuninya seperti ini gitu, terus kalau rumah ini tuh di psikologi sendiri pun diajarin gitu, kalau rumah-rumah itu berdasarkan karakter si penghuni gitu. Jadi kalau aku lihat di perumahan ini, kayaknya mereka itu ya walaupun cuma satu lantai bukan berarti mereka tidak bahagia hidupnya ya, bukan berarti mereka tidak punya uang, nggak bahagia rumahnya cuma satu lantai, nggak seperti itu. Mereka punya kebahagiaan sendiri-sendiri yang tidak bisa, yang kita sendiri tidak tahu apa sih kebahagiaan mereka. Kenapa mereka hidupnya bisa damai, bisa tenang gitu. Malah kebanyakan ya orang kayak gini tuh lebih banyak tahu bersyukur tuh seperti apa, mereka sama keluarganya lebih sering kumpul dan lain-lain. Nah itu sih menurut aku sih bagus ya. Mudah-mudahan kita di sini semua yang punya keluarga lebih memprioritaskan keluarga kita dibandingkan hal-hal yang di luar keluarga kita ya, gitu lah. Tapi bukan berarti kita cuma sama keluarga nggak kerja dan lain-lain sih, sebenarnya nggak begitu. Harus balance lah, hidup itu harus seimbang. Oke, kita jalan-jalan dulu ya guys sama si Olive. Guys, tadi karena berisik jadi kita putus aja, dan ini juga udah setengah jam ya aku jalan-jalan sama Olive. Aku rasa juga udah merenungkan apa yang terjadi dalam hidupku, bagaimana tentang keluargaku, anjing-anjingku. Jadi ya seperti healing untuk diri sendiri lah. Healing itu nggak perlu ke tempat mewah guys. Healing itu dengan kita jalan di tempat luas dan ada udara segar, itu tuh bagus banget buat kita. Oke, cukup sekian video yang aku buat. Thank you yang udah nonton videonya. Pokoknya intinya kita harus bersyukur dengan keadaan apapun, hal apapun yang kita miliki, dan intinya kita harus prioritaskan keluarga di atas segala-galanya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, Nufus Hung. Jangan lupa juga di like, comment, and share ya guys. Bye bye. Aku juga mau lanjut.